Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang buat saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu, rezeki dipermudah dan dilancarkan segala urusannya, dan segala hambatan aktivitasnya semoga dapat dipermudahkan. Jadi di kali ini saya membuat konten video. Ini saya lagi di lokasi kebun karet saya sendiri. Ini lantaran dikarenakan ini pohon karetnya masih bagus sahabat, cuman entah faktor alam, entah faktor cuaca, dan juga faktor zaman, kita juga nggak tahu perubahan sekarang bagaimana. Ini karetnya payah untuk mengeluarkan getah atau lates, jadi mau nggak mau kita harus tumbang. Jadi kalau di perawatan pun juga tidak sedikit modal yang kita keluarkan. Jadi di kali ini saya lagi nih lansir pakai motor itu. Jadi dulu lantaran ini ditanam kebun karet itu dilantarkan karena tidak ada akses jalan seperti yang di belakang saya ini, dan beton setapak. Jadi akhirnya ditanam pohon karet seperti ini. Ini ditanam sama ibu sekitar tahun 2006 ya sekitar 2006. Jadi sekarang ini kita mau ganti sawit karena mayoritas sekarang sawit, ya mau nggak mau kita ikut kemajuan dari zaman, dan juga yang sering orang dipopulerkan gitu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini saya ada contoh juga tanaman yang bagus itu seperti apa. Nanti kita perbandingan dengan tanaman kawan sebelah ini, itu kita perbandingkan. Jadi saya menunjukin rahasia saya di sini buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, teman semuanya dimanapun berada, agar sahabat lebih mengerti apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Jadi mohon ditonton videonya sampai habis, jangan di skip, dan pelajari apa ilmu yang saya berikan buat sahabat. Jadi kita lanjut. Jadi dari batas itu sampai dekat batasan sama orang itu sekitar 4 baris, karena tempatnya terlalu kurang lebar, sekitar 30 meteran. Jadi saya menggunakan untuk pelepah panjang. Sebenarnya saya buat kali 10 kali 10 lantaran jarak yang tidak memadai. Jadi saya membuat 9 kali 10 atau 9 kali 11. Nah itu rencana saya. Jadi yang dari ujung sana itu nggak kelihatan, dari ujung situ jauh sahabat sampai ke sana itu sekitar 11 baris, 11 pohon tanaman sawit, itu sekitar 40 sekian atau saya ambil 50 untuk nyisipnya gitu. Jadi kalau seandainya ada tanamannya mati atau macet atau yang dimakan sama hewan, jadi kita ada untuk gantinya gitu. Jadi pohonnya bagus gitu. Ini nanti kita tanamnya dalam ini aja. Habis sudah itu baru kita semprot pakai racun. Rencana seperti itu sahabat. Karena tempatnya juga terang, nggak banyak kayu seperti yang sebelah sana. Jadi kita main tanam aja. Jadi sebelah kanan baru disemprot gitu, menggunakan racun rumput. Jadi bibit saya nanti saya tunjukin buat sahabat yang seperti apa, yang bagusnya bagaimana. Yang jelasnya kita usaha membuat suatu tanaman itu dengan baik dan memberikan hasil buat kita, agar usaha kita tidak terbuang dengan sia-sia. Oke. Kita baru nyampe lokasi. Sengaja saya tidak merekam motor di perjalanan. Nah ini saya menggunakan tanaman, ini bibit sawit juga, ini bibit pinang tuh untuk dekat batasan itu. Jadi supaya kita batas sama orang itu masih ada tandanya. Jadi kita tidak sampai ribut sama tetangga, dan juga kita tidak banyak cekcoknya sama orang. Jadi kita tahu batasnya. Jadi kalau
buat kita nanti, karena kasih batas itu nanti kalau anak, jadi dia tahu batasnya belah mana dan berapa panjang, dia tahu. Nah, berkat kita kasih tahu sama anak-anak kita gitu. Jadi itu kegunaannya saya menanam pohon pinang. Pinang ini kini sekarang memang harganya agak murah, tapi tidak berguna di masa kini, suatu saat pasti akan berguna hasilnya. Aduh. Nah, ini ya tanda bibit saya sahabat, ini saya tunjukin buat sahabat ya. Kurang udah kecut karena tadi dilantarkan kena panas. Nah tuh, jadi dia mudah patah sahabat kalau bibit bagus. Nah, ini contohnya saya patahkan. Nah tuh, jadi dia lembut kalau dipatahkan. Jadi itu rahasianya sahabat, bibit yang agak boleh katakan bibit bagus lah gitu kan. Nah, emang seperti itu mencontohkannya. Ini dia ada rambutnya ini. Nah, oke, lanjut. Bibit ini saya buat berapa tahun lalu. Ini udah 1 tahun usianya sebenarnya, karena tanamannya cepat lambat tinggi dan juga lambat besar, karena cara penanamannya lebih mendalami gitu, supaya tanaman usianya tua tapi dia tidak cepat besar gitu. Jadi ketika sudah ditanam seperti ini, baru dia akan lebih leluasa cepat besarnya. Ini tanaman ini saya buat pertama kali, yaitu saya ngambil pada pohonnya yang sawitnya berbuah lebat tanpa pupuk, yaitu bijinya saya ambil. Lalu waktu itu juga saya membuatnya merendam dengan air pupuk, air dicampur dengan pupuk. Jadi saya rendam sekitar 500 butir, yang hidup cuma ada sekitar 80-an. Itu yang dapat saya selamatkan, yang bibitnya hidup, yang udah jadi seperti ini. Itu saya menggunakan air pupuk. Jadi saya membuat eksperimen tanaman itu. Jadi 1 tetes zat pupuk yang kita campurkan kepada tanaman jadi bisa memberi 1 juta manfaat. Aduh. Jadi bagaimana caranya kita membuat tanaman itu belajar untuk membuat suatu kebaikan gitu.